Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Bagi saudara yang ingin mendapat informasi terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownloadnya melalui Play Store dengan mengetik GKJ Family. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA, Dana, OVO, GoPay, atau mobile banking lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memeninggikan Raja di atas segala Raja, Yesus Tuhan, yang siap katakan amin. Lebih dahsyat lagi katakan amin. Haleluya. Semua tepuk tangan yuk. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, hey. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Are you ready? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Langit dan bumi Dia ciptakan, gelap dan terang Dia pisahkan. Segenap alam seluruh isinya, kita menurut gambaran dirinya. Tak terkira, tak terukur, kekal dan tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, maha kuasa dan maha hadir. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, setiap lutut bertelut rebah. Gunung tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rancangannya indah. Pastikan kabarkan ke dunia, hanya Yesus Tuhan Dia Raja. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Are you ready? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
tinggi. Sekali lagi, Allahku dahsyat. dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Haleluya. Siap mau bersorak-sorai lebih dahsyat lagi? Kita mau bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Yang siap serukan haleluya. Haleluya. Satu nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Mari semua tepuk tanganmu yuk. Berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surga. Siapa? Dialah Tuhan. Dunia bermegah, dia bermegah atas harta dan menyanjungkan tahta mereka. Namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah, menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Sebab Dia berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Hei, namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Haleluya. Mari katakan, dunia bermegah. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tahta mereka. Namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Sebab Dia berikan kemenangan, sertakan. Are you ready? Say, namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang lagi namamu, namamu Tuhan, Yesus, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menaikkan satu nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang. Namanya siapa? Yesus. Nama
di atas segala nama. Mari angkat kedua tanganmu semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya lambaikan tanganmu, katakan namamu Tuhan, namamu Tuhan yang are you ready? Say namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat nama yang sungguh luar biasa Tuhan. Namamu sungguh Tuhan besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat dan berkuasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan, semuanya itu mendatangkan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami setiap masing-masing belum menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik Tuhan. Untuk siap ditaburi firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu. Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan daripada-Mu Kau berikan. Sehingga Tuhan setiap apa yang beliau katakan semuanya adalah isi hati-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala bentuk kuasa jahat yang hendak mengganggu, saat ini kami bersatu hati memanggil nama yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak usir, patahkan, hancurkan. Dan biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Jikalau saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara, mari acungkan kedua jempol saudara di depan layar HP, layar laptop atau layar televisi dan serukan haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama ibadah online kami, baik itu dari televisi kabel First Media atau melalui tayangan YouTube. Saya mengucapkan selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum saya mulai, saya ingin menampilkan satu quotes ya saudara. Ada 6 hal penting dalam hidup yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika saudara sedang sendiri, jaga pikiran saudara. Jadi kalau saudara lagi sendirian, hati-hati dengan pikiran saudara. Yang kedua, ketika saudara sedang bersama dengan teman, jaga lidah saudara. Ya, kalau saudara sedang bersama teman, jaga lidah saudara. Yang sekarang lidah itu juga bisa diganti jaga jari-jari saudara. Saudara bisa SMS, WA, Line, apa segala macam. Jaga jari saudara seperti jaga lidah saudara. Yang ketiga, ketika saudara sedang marah, jaga temperamen saudara. Marah firman Tuhan mengatakan boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam. Jangan berbuat dosa, mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain. Yang keempat, jika saudara sedang berada di dalam kelompok, jaga tingkah laku saudara. Kalau saudara kumpul-kumpul sama teman dalam kelompok ya, perhatikan tingkah laku saudara. Yang kelima, ketika saudara sedang dalam masalah, jaga emosi saudara. Biasanya kalau orang dalam masalah, emosinya ini bisa kemana-mana.
Dan yang terakhir, ketika Tuhan sedang memberikan berkat kepada saudara, jaga ego saudara. Kalau Tuhan memberkati saudara, jaga ego saudara. Jangan semuanya untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Tapi salurkan juga berkat yang saudara sudah terima dari Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Seri konflik yang ke-14 akan kita bahas dalam periode kali ini. Terlebih dahulu saya ingin memberitahu, saudara siapkan catatan, fokus, dan kalau saudara kurang jelas, saudara bisa mengulangi lagi di tayangan YouTube GKJ Family, karena seri konflik yang ke-14 ini cukup padat dan sulit untuk dimengerti. Tapi kita harus belajar dari firman Tuhan. Karena apa? Mazmur 86 ayat 11 mengatakan, ajarkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Amin. Kita diajar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, supaya kita hidup menurut kebenaran Tuhan, timbul hati yang takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan mendatangkan hikmat dari atas atau dari Bapa di surga. Yang akan kita bahas kali ini adalah subtema polarisasi menuju pemerintahan ekonomi. Polarisasi menuju pemerintahan ekonomi. Jadi ada 3 polarisasi. Yang pertama adalah polarisasi mengenai agama. Itu saudara bisa lihat periode yang lalu. Yang kedua polarisasi ekonomi, pemerintahan ekonomi. Dan yang ketiga yang akan kita bahas dalam periode berikutnya. Saudara-saudara, selain polarisasi agama, di mana pengikut-pengikut agama itu, khususnya agama Kristen, saudara dan saya dituntut untuk terus hidup benar, atau sebaliknya, maka dalam bidang pemerintahan juga terjadi polarisasi. Mari kita baca bergantian Yehezkiel 38 ayat 17 sampai 19. Kaum pria lebih dulu, kaum wanita, dan ayat terakhir sama-sama. Mari kaum pria angkat suara saudara. 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Kaum wanita, pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, sama-sama, dalam cemburuku dan dalam api kemurkaanku. Aku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Amin. Saudara yang kekasih, dalam Alkitab ini ada banyak nubuatan. Sekitar 80%, 85% itu sudah digenapkan. Sisanya belum digenapkan. Kalau 80-85% ini sudah digenapkan, maka pasti sisanya tinggal sedikit ini akan digenapkan. Kitab Yehezkiel 38 yang baru kita baca ini adalah nubuatan yang belum digenapkan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-17. Aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan nabi-nabi. Allah sudah memberitahu ya lewat nabi-nabi. Yang terakhir, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Aku Tuhan akan membawa engkau. Engkau ini siapa? Melawan umat Allah. Engkau ini ada di ayat 18. Pada waktu itu, pada saat
Gog datang melawan tanah Israel. Nah, jadi bahwa aku akan membawa Gog melawan umat Israel. Perhatikan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini mula-mula ditujukan untuk menyelamatkan umat Israel. Karena apa? Umat Israel adalah biji mata Allah, umat pilihan Allah, dan Allah sudah melakukan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub mengenai umat Israel. Tetapi kedatangan Tuhan ke dunia ini tidak disambut dengan baik oleh orang Israel, orang Yahudi. Mereka justru membunuh Yesus. Ya, dan karena itu akhirnya berita keselamatan dibuka kepada seluruh umat manusia. Perjanjian lama itu khususnya ditujukan untuk umat Israel. Tetapi begitu orang Israel menolak, akhirnya dibuka berita Injil untuk seluruh umat manusia. Masalahnya sekarang karena Allah sudah berjanji, mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub mengenai umat Israel, maka dia harus menggenapi, yaitu menyelamatkan umat Israel seluruhnya. Tetapi sampai saat ini sebagian besar orang Yahudi, sebagian besar orang Israel, seperti saya katakan periode lalu, masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka hanya mengakui Yesus itu anaknya Yusuf tukang kayu. Karena itu di ayat 18 dinubuatkan pada waktu itu. Kapan waktu itu? Nanti pada akhir zaman Allah akan membawa Gog untuk melawan umat Israel. Gog ini saudara cerminan pribadi antikris. Gog ini arti aslinya adalah gunung. Dan itu merujuk, diartikan kepada kepala pemerintahan. Saudara bisa baca di dalam Wahyu 17 ayat 9 dan 10. Gog ini pribadi antikris. Allah akan memakai antikris untuk menghajar umat Israel. Untuk apa? Supaya mereka bertobat. Supaya mereka bertobat. Begini saudara, kalau orang dikasih tahu baik-baik, ya Allah mengirimkan nabi-nabinya di perjanjian lama, dikasih tahu baik-baik, tidak bisa. Dikasih tahu nggak bisa. Dikasih tahu nggak bisa. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, dibunuh. Akhirnya dipakai cara apa? Cara kekerasan. Demikian juga dengan kita semua. Pertama-tama Allah memberitahu kita, jikalau kita ada berbuat dosa, itu dikasih tahu melalui suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus memberitahu. Kalau kita tidak mau dengar, dan Allah masih mengasihi kita sebagai anaknya, perhatikan kalimat ini. Allah masih mengasihi saudara sebagai anaknya, maka dia akan mengajar dengan ini, itu. Supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita berbalik arah, bertobat. Demikian juga dengan umat Israel. Nabi-nabi dikirim untuk mentobatkan orang Israel, tapi orang Israel sudah bisa bacakan di perjanjian lama, aduh keras kepala, bengkung. Jadi nanti pada akhir zaman, karena Allah sudah berjanji bahwa umat Israel ini umat pilihan Allah, Allah ingin mereka 100% bertobat. Allah memakai antikris untuk menghajar orang Israel supaya mengakui dan menerima, oh ya memang Yesus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Hal itu penting saudara, untuk apa? Untuk menundukkan kekerasan hati orang Israel yang sudah banyak mendapatkan mujizat, banyak mendapatkan berkat dalam hidup mereka, tetapi mereka menghina,
menolak Tuhan Yesus. Demikian halnya yang terjadi dengan saudara. Kita sudah banyak menerima berkat dari Bapa di surga. Berkat apa, Pak? Setiap hari saudara bisa bangun tubuh yang sehat. Ya, punya ini, punya itu sudah berkat yang luar biasa. Penjagaan Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi bukankah kita itu sering menghina Tuhan? Menghina bukan dengan cara mengata-ngatai yang jelek tentang Tuhan, tetapi dengan kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dengan cara tidak mau melakukan, tidak mau mentaati firman-Nya. Itu namanya saudara menghina, menyepelekan. Bolak-balik kita terima berkat, terima pertolongan, terima mujizat dari Tuhan, tetapi sedikit sekali yang kita mau lakukan terhadap perintah-perintah firman Tuhan. Itu namanya kita menghina. Dan jangan saudara kaget kalau satu waktu Tuhan menghajar saudara. Untuk apa? Untuk menundukkan kekerasan hati saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita melihat peta berikut. Kalau saudara melihat peta ini, saudara akan bingung karena nama-namanya itu tidak kita kenal, tidak familiar. Ini peta perjanjian lama. Tetapi peta zaman baru tidak berubah saudara ya, hanya namanya berganti. Nama kok bisa berganti Pak? Lah, Jakarta itu kan dulu namanya Batavia. Berganti juga ya. Ini adalah peta zaman ini dengan nama sekarang. Mari saya ajak saudara memeriksa. Saudara lihat itu Gomer. Gomer itu adalah di Turki. Ada Istanbul di sana. Kemudian Mesek dan Tubal itu adalah di Georgia. Togarmah ini juga di Turki. Magog itu sama Gog dan Magog itu ada di Rusia. Rusia ini sangat besar dulunya saudara. Coba saya lihat peta. Rusia, Georgia, Kazakhstan, Azerbaijan itu dulunya USSR. Rusia dalam bentuk United. Ya, Rusia yang gede, lalu dia pecah menjadi Georgia, kalau saya lihat di peta, ya, Azerbaijan, Kazakhstan, dan Rusia sendiri. Berarti Rusia ini adalah negara yang sangat besar. Sebelum saya membahas peta itu lebih lanjut, coba kita baca Yeskiel 38 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan kepada saudara. Saudara perhatikan di slide. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Amin. Ayo kita lihat ayat ini. Kemudian kita lihat peta yang tadi sudah lihat sebelumnya. Ayat yang kedua. Kepada Gog di tanah Magog. Gog di tanah Magog, saudara ingat ya, Gog di tanah Magog. Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Ayat 3. Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal.
Nah, kita lihat peta sekarang. Gog dan Magog. Gog dan Magog, kalau sudah lihat di peta itu apa? Rusia. Raja Agung, Mesek dan Tubal. Mesek dan Tubal itu adalah apa, saudara? Dijawab, Georgia. Nah, tadi saya sudah katakan, dulu Rusia, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, ya, Armenia itu satu USSR. Nanti sekarang kan mereka terpecah-pecah. Nantinya mereka akan menjadi satu lagi. Sudah lihat? Gog, Raja Mesek dan Tubal. Jadi betul, Mesek dan Tubal ini kan dulu masuk dalam Rusia. Nah, Gog ini nanti akan menyerang Israel. Coba saudara lihat yang panah ke bawah itu. Antichrist Gog. Jadi Gog ini lambang Antikris, attacks Israel, akan menyerang Israel. Kalau sudah lihat di peta, perhatikan baik-baik. Israel itu kecil, Rusia ini begitu besar. Ini nubuatan. Dan saya banyak memeriksa, mendapat pelajaran waktu saya kuliah dulu. Memang betul pada akhir zaman nanti Rusia ini yang akan besar sekali kekuatannya dan akan menyerang Israel. Ya saudara, jadi perhatikan bahwa benar ini nubuatan yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, kekristenan, itu muaranya ada di Israel. Karena apa? Israel ini seperti anak sulungnya Allah, biji matanya. Ya, segala sesuatu yang terjadi di Israel harus kita perhatikan. Karena ini nubuatan tentang akhir zaman. Bahwa nanti Gog ini akan menyerang Israel. Saya ingin mengatakan bahwa Antikris itu jelas tokoh pemerintahan atau tokoh politik. Tetapi dia juga hebat. Dalam hal apa? Dalam hal ekonomi. Di beberapa periode sebelumnya saya katakan, pemimpin yang bisa membawa rakyatnya, negaranya menuju perekonomian yang makmur, akan dipuja-puja, akan disenangi. Nah, demikian juga dengan Antikris. Dia ini adalah tokoh pemerintahan yang bisa menaikkan perekonomian, hebat dalam hal ekonomi. Ini sudah simpan dulu. Sekarang kita baca dulu Kejadian 10 ayat 2. Ayo kita baca bersama-sama. Kejadian 10 ayat 2. 2, 3. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Amin. Saya ajak saudara lihat lagi silsilah dari Noah. The ark came to rest on Mount Ararat. Kapal itu mendarat di Gunung Ararat, betul ya? Dan Ararat itu ada di mana? Turki. Sekarang kita lihat. Noah punya 3 anak. Sem, Yafet, Ham. Atau tepatnya Sem, anak kedua Ham, Yafet. Ham ini saudara dikutuk karena dia mentertawakan waktu ayahnya mabuk telanjang di dalam kemahnya. Dia ketawa-ketawa ngomong sama 2 saudaranya. Karena itu dia dikutuk. Engkau akan menjadi budak. Maaf kata saudara ya, maaf kata. Ham, keturunan Ham ini adalah
di Afrika, mereka yang kulitnya hitam. Saya bukan rasis, tetapi ini sejarah. Sem itu di Asia, Yafet itu di Eropa. Sekarang saudara perhatikan, anak-anak Yafet adalah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, Tiras. Saudara ingat aja kata yang saya huruf kuning. Magog, Tubal, Mesek. Sekarang mari kita melihat slide yang ini. Gomer, Magog, Mesek. Itu ada di benua mana saudara? Eropa. Ya, Magog Rusia, Mesek Tubal Georgia. Itu ada di benua Rusia. Jadi benua Eropa, di Rusia, di benua Eropa. Jadi benar yang ada di gambar ini, Yafet itu di Eropa. Keturunan Yafet ini Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras. Mereka ini adalah cicit daripada cucu daripada Nuh. Magog itu ada di utara Israel. Magog ada di utara Israel. Coba kita lihat lagi peta ini. Antichrist Gog attacks Israel. Gog, Magog, utara daripada Israel. Benar ya? Rusia ada di utara Israel. Sedangkan Tubal dan Mesek, keturunan Yafet ini saudara, secara khusus terlibat dalam perdagangan manusia. Ingat saya tadi mengatakan Antikris ini juga hebat dalam hal ekonomi. Antikris, Gog, Magog, ini saudaranya Tubal dan Mesek. Sedangkan Tubal dan Mesek ini secara khusus terlibat dalam perdagangan manusia. Bahasa Inggris mengatakan a merchant of the people. Ada di ayat Yeskiel 27 ayat 13. Ini ada di Alkitab, saya bacakan buat saudara. Yawan, Tubal, dan Mesek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak, barang-barang tembaga, ganti barang-barang daganganmu. Saya tidak menuliskan Yawan sebab di firman Tuhan ada kata Tubal, Mesek, Gog, Magog, ya. Yawannya tidak masuk. Tetapi di dalam Yeskiel 3 bersaudara ini, Yawan, Tubal, Mesek berdagang dengan menukarkan budak-budak. Terjemahan lain mengatakan, perhatikan saudara, they were your traders with the lives of men. Mereka adalah pedagang-pedagang yang memperdagangkan hidup orang dan memperdagangkan nyawa atau hidup orang ini. Melambangkan siapa saudara? Iblis. Sampai sekarang itu banyak orang yang ingin mencari pesugihan. Bisa iblis ngasih pesugihan atau tidak? Oh bisa, karena dia menguasai harta dunia ini. Jangan lupa saudara. Ada cerita orang yang, salah satu cerita di antara sekian banyak cerita, dia meminta pesugihan dan iblis memberikan pesugihannya itu, tetapi orang tidak tahu bahwa iblis menukar dengan apa. Iblis menukar, selalu iblis itu menukar, mencari nyawa orang. Nah, ini ada orang yang kaya sekali, tetapi itu ditukar dengan nyawa anaknya yang pertama. Dan betul saudara, ya waktu anak pertamanya sudah umur 30-an, sudah hebat, sekolah di luar negeri dan sebagainya, si ayah ini lupa bahwa dia dulu pernah mengadakan perjanjian dengan iblis
tukarannya itu nyawa anaknya. Mungkin dia sudah lupa, dia sudah kaya sukses, dan anaknya ini mati, diambil oleh iblis. Ada cerita yang lain lagi, anaknya itu jadi blow out, ya kurang 3/4 ons, bukan kurang setengah ons atau 1/4 on, kurang 3/4 on, benar-benar blow on, bego begitu. Nah, iblis selalu ingin menukar dengan nyawa dan menukar dengan orang. Nah, ini dia. They were your traders with the lives of men. Kita perhatikan di sana, Tubal dan Mesek secara khusus terlibat dalam perdagangan manusia. Nah, Gog, raja Tubal dan Mesek yang tadi sudah kita baca, ingin menguasai dunia, saudara. Caranya gimana? Dia mengeksploitasi, memperjualbelikan manusia. Kalau saudara lihat situasi sekarang ini, bicara soal mengeksploitasi, memperjualbelikan manusia, ini sudah banyak sekali. Yang pertama, orang dijanjikan kerja di luar negeri atau di mana, ya, orang desa atau orang Indonesia janjikan kerja di Arab atau di mana, di Korea, di Jepang. Ini sebelum masa pandemi, saudara ya. Jadi pandemi ini memutus semuanya. Dijanjikan bekerja dengan gaji yang bagus dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Mereka dijadikan, maaf kata, pelacur, kerja di klub malam, istilahnya diperbudak. Terus yang kedua, anak-anak juga eksploitasi. Maaf kata, ada orang-orang yang otaknya saya katakan sudah mencong, sinting. Bagaimana anak-anak kecil yang polos, yang masih lucu, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, laki maupun perempuan, di foto-foto dalam keadaan, maaf, telanjang, bugil, lalu dijual fotonya. Ada nggak yang beli? Banyak. Kenapa? Banyak orang yang makin tidak karuan. Mendekati akhir zaman ini makin banyak kejahatan, saudara. Belum lagi memperjualbelikan. Yang ketiga apa? Organ-organ manusia. Kalau dia dengan sengaja menjual ginjalnya atau apanya, ya it's okay. Tetapi banyak cerita orang ditemukan di atas balok es batu di mana ginjalnya sudah tidak ada. Untung orangnya masih hidup. Ada yang dibunuh, diambil ginjalnya, organnya. Aduh, orang itu makin jahat. Bukan hanya mereka mengambil sirip hiu, mereka memotong siripnya lalu hiunya dilempar ke dalam laut dalam keadaan berdarah, ya pasti dimangsa. Mereka cuma ambil siripnya. Ini bukan hanya binatang, manusia sekarang dieksploitasi, diperjualbelikan, dan inilah lambang daripada iblis. Sebelum saya lanjut, kalau boleh saya ulangi, dinubuatkan dalam kitab Yeskiel bahwa nanti Allah akan memakai Gog untuk melawan, menundukkan kekerasan hati umat Israel yang belum mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Mesias. Gog ini raja Magog, raja Mesek dan Tubal. Rusia, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan ini dulunya kan jadi satu USSR. Waktu nubuatan ini ditulis, ya mereka masih satu kesatuan, belum terpecah-pecah. Tetapi nanti ini akan menjadi satu lagi. Itu akan menyerang Israel. Gog ini adalah cerminan dari Antikris, menyerang Israel dari utara. Poinnya di sini adalah polarisasi dalam bidang ekonomi. Antikris ini bukan hanya hebat sebagai pemimpin,
pemerintahan, dalam hal politik. Kita sudah bahas periode lalu dalam hal agama juga dia. Tetapi juga dalam hal ekonomi. Yang dimaksudkan di sini adalah dia mengeksploitasi khususnya manusia. Kenapa demikian? Karena dia adalah cerminan dari iblis. Banyak sekali manusia yang sekarang dieksploitasi, diperjualbelikan. Dan saudara, sebelum antikris melakukan peraupan, istilahnya menguasai kekayaan bangsa-bangsa, iblis ini memberikan ilham. Jadi sebelum yang utama itu keluar atau meledak, bagongnya istilahnya, sekarang ini iblis sudah memberikan ilham kepada orang-orang yang mau dipakai, dirasuki. Untuk apa? Untuk mulai meniadakan yang namanya batas antara bangsa-bangsa. Perhatikan dengan baik. Iblis sudah memulai rencananya untuk meniadakan batas antara bangsa-bangsa sebelum nantinya antikris ini muncul dan dia menguasai dunia lewat yang tadi yang periode lalu saya katakan 3 jalur periode sebelumnya ya, jalur agama, jalur ekonomi, dan nanti akan kita periksa periode yang akan datang jalur yang ketiga. Itu dia akan menguasai perekonomian dunia. Dengan cara apa sekarang? Dengan mulai meniadakan batas antara bangsa-bangsa. Dan itu kita kenal dengan satu kata, globalisasi atau globalization. Globalisasi ini sebenarnya tanpa disadari saudara, adalah salah satu taktik daripada iblis untuk nantinya iblis memberikan semua kuasanya dan powernya, semuanya tahtanya kepada antikris untuk menguasai dunia. Secara yang kedua kita bahas sekarang secara ekonomi. Sekarang ini sudah ada yang namanya globalisasi dan makin lama globalisasi ini makin meluas. Batas antara bangsa-bangsa itu sudah mulai hilang. Beberapa contoh. Saudara mungkin mengenal IMF, singkatan dari International Monetary Fund. Ya, IMF ini menguasai perekonomian, keuangan dunia. Indonesia termasuk negara yang hutang kepada IMF. Kemudian yang kedua, World Bank, Bank Dunia, berpusat di Amerika. Semua keuangan negara-negara ditaruh di sana dalam bentuk cadangan emas di dalam Federal Reserve. Jadi kalau Indonesia cadangan emasnya tidak banyak, ya dia tidak bisa mengeluarkan rupiah terlalu banyak. Berbeda dengan cadangan emas terbesar di dunia itu adalah negara China, ditaruh di World Bank. Kemudian World Trade Center. Di Surabaya ada gedung WTC. Di Jakarta ada WTC. Di Singapura, di Australia, di mana ada gedung WTC. Itu mengatur perdagangan. Mulai meniadakan batas antar bangsa-bangsa. Kemudian saya berikan contoh yang keempat. Star Alliance. Mungkin saudara belum banyak yang tahu Star Alliance ini seperti apa. Beberapa penerbangan dunia, salah satunya adalah Garuda Indonesia Airlines, ini masuk dalam Star Alliance, persatuan penerbangan dunia. Jadi kalau Garuda masuk ke dalam Star Alliance ini ada beberapa keuntungan.
Yang pasti mereka boleh masuk ke sesama negara Star Alliance. Saudara, penerbangan itu nggak bisa seenak-enaknya. Misalnya nih ya, saya nih punya pesawat terbang. Weh, katakan demikian, punya pesawat terbang. Saya mau pesawat saya ini ke Melbourne, Sydney, Singapura, Kuala Lumpur, Seoul, Jepang, Eropa, Amsterdam, Paris. Nggak bisa seenaknya sendiri. Itu semuanya harus ada izinnya, ada perjanjiannya. Nah, kalau pesawat saya misalnya mereknya apa? John Airlines. John Airlines. Saya masuk dalam Star Alliance, maka saya boleh terbang ke negara-negara yang masuk dalam Star Alliance. Kalau misalnya yang ikutnya adalah Vietnam, ya otomatis John Airlines ini boleh ke Vietnam. Sebaliknya, pesawat Vietnam Airlines juga boleh masuk ke tempat saya. John Airlines ini dari mana? Indonesia. Garuda apa? Indonesia kan? Indonesia Flag Carrier. Jadi ini Star Alliance ini penerbangan kita bebas. Garuda ini bisa ke negara yang termasuk dalam Star Alliance. Kemudian yang berikutnya adalah bebas visa antar negara ASEAN. Kalau saya mau ke Eropa, saya harus bikin visa. Saya mau ke Amerika, lebih sulit lagi. Saya mau ke Korea saja atau mau ke Jepang harus pakai visa. Saya mau ke Australia harus pakai visa. Saya mau ke Johannesburg di Afrika, saya harus pakai visa. Tapi kalau saya mau ke Singapura, mau ke Brunei, mau ke Malaysia, mau ke Bangkok, perlu visa apa enggak? Enggak perlu. Demikian juga orang-orang yang dari Eropa, Amerika, Australia mau ke Indonesia, mau ke Jakarta, mau ke Bali, mereka mengurus yang namanya apa? Di airport ada visa on arrival. Ya, tetapi kalau orang dari negara-negara ASEAN, dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, dari Brunei, mau ke Indonesia, perlu nggak mereka visa on arrival? No need, nggak perlu. Itu makin lama makin ditiadakan batas antar bangsa-bangsa. Dan nanti tahun-tahun ke depan bukan hanya bebas visa antar negara ASEAN, dicanangkan bebas visa antar negara Asia. Ya. Jadi bukan lagi ASEAN, tapi kalau kita mau ke China, mau ke Korea, mau ke Jepang, mau ke pokoknya Asia, enggak perlu lagi pakai visa. Dan lain sebagainya. Makin lama makin banyak. Mungkin saudara lebih tahu dari saya mengenai globalization ini. Organisasi-organisasi atau badan-badan yang globalisasi. Ini menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nubuatan yang kita baca dari kitab Yeskiel tadi makin mendekati kenyataan. Haleluya, puji nama Tuhan. Khotbah periode ini cukup berat, saudara bisa mengulangi lagi supaya saudara bisa mengerti. Karena Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku akan binasa karena kurang pengetahuan. Orang yang tidak ngerti apa-apa ini akan paling duluan dibinasakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau sudah mau berlutut itu akan lebih baik lagi. Mari kita nyanyikan ini sebagai seruan dari hati kita kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah alasan selama aku hidup. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan selama, Engkaulah alasan, Engkaulah alasan selama ku hidup. Lele ala oh rele kele ala para la 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 urikiele terebelele lele irekete pearata la 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 urikiele ira la wa la wa la 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 wa la 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 wa la la ire le 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 ira para la wa la 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 orichiere te le vere le 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 ira wa la 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 wa la 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 orichiere le 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 era la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara ucapkan syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu. Terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati dan miliki. Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, tanamkan firman di dalam hati kami, supaya kami menyadari firman-Mu ini ya dan amin adanya. Semua yang Kau katakan, yang dituliskan dalam firman Tuhan, itu pasti akan digenapi. Nanti akan datang antikris yang akan menghancurkan Israel dan menguasai seluruh dunia. Dan bila itu muncul, bila antikris itu muncul, biarlah kami memposisikan diri kami sudah diangkat di awan-awan berjumpa dengan Engkau. Karena kami sekarang berusaha hidup sesuai kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan, menengadahkan wajah. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan
dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa memberkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu. Dengan hati kasih mereka memberi, sebaliknya Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Semua yang terlibat dalam ibadah online ini, Tuhan memberkati mereka. Setiap tangannya memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara-perkara firman Tuhan yang paling kecil. Maka sebaliknya, realisasi dari janji-janji firman Tuhan akan digenapkan dalam kehidupanmu. Dan janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami naikkan dan tujukan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang yang mengasihi Tuhan mahir dengan amin. Haleluya. Jangan lupa segera mengganti status WA saudara dengan link ibadah online ini supaya berita Injil boleh makin tersebar. Sampai berjumpa dalam tayangan kami akan datang. Tuhan Yesus memberkati.